Halo teman-teman, kembali lagi di channel English with Mrs. K yang akan membahas seputar bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari. Nah, setelah sebelumnya Mrs. K sudah membahas tentang 8 ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Inggris, di video kali ini Mrs. K akan membahas cara mudah merangkai kalimat dalam bahasa Inggris. Pasti teman-teman semua banyak yang penasaran kan? Bagaimana sih cara supaya bisa just ketika ngobrol dalam bahasa Inggris? Nah, salah satu yang paling basic untuk dipelajari adalah cara merangkai kalimatnya. Dan di video ini, Mrs. K akan mulai dengan menjelaskan bentuk kalimat yang paling sederhana. Oke, teman-teman bisa pantengin ya. Nah, bagaimana sih bentuk dasar kalimat dalam bahasa Inggris itu? Sebenarnya tidak jauh beda dengan bentuk dasar kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia, kita mengenal SPO atau subjek, predikat, dan objek. Di bahasa Inggris, kita juga memakai SVO atau subjek, verb, dan objek. Subjek diletakkan di awal kalimat, lalu diikuti oleh verb atau kata kerja, lalu diakhiri dengan objek. Sebuah kalimat sudah bisa terbentuk dengan memasukkan subjek, verb, dan objek yang benar. Di slide-slide selanjutnya, Mrs. K akan membahas lebih dalam mengenai subjek, verb, dan objek. Yang pertama, subjek. Subjek ini bisa kita isi dengan nama orang, nama tempat, benda, dan lain-lain. Seperti yang Mrs. K bilang tadi, subjek ini akan diletakkan di awal kalimat. Apa saja contoh subjek? Yang pertama, she, he. She dan he artinya dia atau orang. Lalu ada juga it, yaitu benda atau hewan. Books, buku-buku. A cat, seekor kucing. Thomas, nama orang. Thomas and Gavin, nama orang juga. They, we, you adalah kata ganti orang. Bags, tas. A dog, seekor anjing. Gavin, nama orang juga. Di luar dari contoh-contoh ini, teman-teman juga bisa menggunakan nama benda lain, nama orang lain, dan juga nama tempat-tempat lain untuk membuat sebuah subjek kalimat. Oke, sekarang kita masuk ke verb atau kata kerja. Secara sederhana, verb atau kata kerja ini adalah kata yang menggambarkan bahwa kita melakukan sesuatu tindakan atau aksi. Beberapa contoh dari verb adalah eat, yaitu makan, run, yaitu lari, cook, yaitu memasak, love, mencintai atau menyayangi, wash, mencuci, read, membaca, study, belajar, think, berpikir, look, melihat, sleep, tidur, buy, membeli, type, mengetik, bring, membawa, remember, mengingat. Teman-teman juga bisa menambahkan verb atau kata kerja yang lain ya. Next, objek. Objek bisa diisi dengan nama orang atau nama benda sama seperti subjek. Perbedaannya adalah subjek diletakkan di awal kalimat, sedangkan objek diletakkan di akhir kalimat. Beberapa contoh dari objek adalah an apple, our family, the movie, my computer, her books, you, Nicole, her, him, my cat, them, me,
Justin, and us. Teman-teman juga bisa menambahkan objek lain yang bisa diambil dari nama orang atau benda ya. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke contoh perangkaian kalimatnya. Nomor 1. Di sini ada my mother sebagai subjek, cook sebagai verb, dan juga fried rice sebagai objek. Jika kita rangkai dalam satu kalimat, menjadi my mother cooked fried rice, yang mana artinya adalah ibuku memasak nasi goreng. Yang kedua, kita punya Dylan and Dina sebagai subjek, study sebagai verb, dan mathematics sebagai objek. Jika kita rangkai dalam satu kalimat, menjadi Dylan and Dina study mathematics, yang artinya adalah Dylan dan Dina belajar matematika. Contoh ketiga, kita punya Justin sebagai subjek, plays sebagai verb, basketball sebagai objek. Jika kita rangkai dalam satu kalimat, menjadi Justin plays basketball, yang artinya adalah Justin bermain basket. Oke, more examples. Nomor 1, ada my brother sebagai subjek, learns sebagai verb, dan Korean sebagai objek. Jika kita rangkai dalam satu kalimat, menjadi my brother learns Korean. Adikku belajar bahasa Korea. Yang kedua, ada Tom and Dave sebagai subjek, drink sebagai verb, dan a glass of water sebagai objek. Jika kita rangkai, menjadi Tom and Dave drink a glass of water, yang artinya adalah Tom dan Dave meminum segelas air putih. Yang terakhir, ada my sister sebagai subjek, writes sebagai verb, and a poem sebagai objek. My sister writes a poem, yang artinya adalah adikku menulis puisi. Bagaimana teman-teman? Kira-kira mudah kan ya untuk merangkai kalimat dalam bahasa Inggris? Teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah dan jangan takut salah. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh drop di kolom komentar ya. Untuk support channel Miss Siska, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.